Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di perilaku konsumen mengenai kepribadian dan gaya hidup seseorang ya. Oke, nah untuk minggu ini ya kita masih di video pembelajaran untuk perilaku konsumen. Nah, kita akan belajar mengenai apa yang dimaksud dengan kepribadian gitu ya. Ya, kepribadian dan gaya hidup. Nah, kalau kita lihat minggu sebelumnya kita belajar mengenai segmentasi, targeting, positioning. Nah, kita belajar tentang segmentasi, proses pembedaan-bedaan pasar ke dalam segmen-segmen tertentu. Ada segmen demografi. Demografi adalah kependudukan misalkan ya. Kependudukan apa Bu? Oh, tingkat jenis kelamin. Jadi ketika perusahaan ya atau pasar menciptakan produk untuk membuat baju perempuan atau laki-laki. Oh, kalau perempuan ya ada gamis, ada daster, ada blus gitu ya. Kalau laki-laki ya bajunya dibuat baju koko. Nah, ini kita mau milih segmen perempuan atau laki-laki nih ketika menciptakan produk. Kemudian ada segmentasi geografi menurut wilayah. Nah, berarti di sini wilayah-wilayahnya kemarin kita belajar tentang budaya tentunya berbeda. Nah, di Jawa sendiri, kalau Jawa lebih erat kaitannya dengan penggunaan batik misalkan. Nah, mungkin kalau di Sulawesi atau Kalimantan beda lagi, mereka nggak batik tapi tenun, lebih ke tenun. Nah, ini ya, jadi berbeda-beda nih untuk uh, geografinya wilayah. Kemudian ada segmentasi mengenai psikografi gaya hidup. Ya, nah hari ini yang kita bahas gaya hidup, tentunya konsumen ini berbeda-beda untuk mereka dalam mendiferensiasikan segmentasi tentang gaya hidup. Nah, hari ini kita bahas tentang kepribadian dan gaya hidup. Apa itu kepribadian? Nah, kepribadian adalah public self atau tampilan seseorang keluar. Nah, contohnya misalkan kalau berarti ini orangnya tidak terlalu tinggi, ya, tidak kurus, tidak gemuk gitu ya. Kemudian mungkin di sini berarti agak galak misalkan. Nah, itu ya tampilannya seperti itu. Nah, yang kalian lihat. Oke, ya kepribadian menurut Atkinson adalah segala bentuk pola pikiran, emosi, perilaku yang berbeda dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu untuk mempengaruhi lingkungannya. Kemudian menurut Warrington dalam Rumini menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Nah, selanjutnya manusia ya sebagai konsumen itu bersifat unik dan kompleks. Ya, pasti berbeda nih individu manusia dengan makhluk yang lain. Ya, seperti contohnya satu profesi saja dosen. Nah, kalian pasti melihat sebagai Bapak Ibu dosen itu sifatnya unik, ya karakternya unik, kepribadiannya unik. Nah, si A misalkan, oh ternyata kalau ngumpulin tugas masih diberi toleransi. Dosen B misalkan enggak, kalau kamu telat enggak ngerjakan UTS langsung harus ngulangi tahun depan. Itu contohnya karena kita mempunyai karakter unik dan kompleks. Ya, kompleks misalkan ya didorong oleh faktor kognitif, afektif, psikomotoris dan sebagainya. Itu ya. Oke, nah ini faktor yang membentuk kepribadian. Ada keturunan, lingkungan, situasi. Nah, keturunan itu sendiri biasanya karena ini sifatnya adalah tentang gen gitu ya, kromosom ya ini pasti akan menurun. Ya, contohnya penyakit saja itu bisa menjadi turunan, apalagi dengan kepribadian. Oh, kalau orang tuanya di sini memang tidak pemarah, maka bisa dipastikan anak itu bisa tidak marah. Nah, tentunya keturunan tidak menjadi faktor dominan. Ada juga faktor lingkungan, ya, lingkungan misalkan ketika kita berinteraksi dengan temannya, kita berinteraksi dengan tetangga, nah, kita berinteraksi dengan Bapak Ibu dosen. Nah, ini akhirnya yang tadinya kalian mungkin kalau SMA itu masih karena peralihan untuk mencari jati diri ya, proses peralihan mencari jati diri. Nah, di sini kemudian ketika kuliah ini sudah mulai kalian bisa menemukan jati diri kalian, kemudian bisa bertindak lebih
arif, bijaksana, sopan, santun. Nah, karena dibentuk dari lingkungan. Ya, itu. Kemudian dari situasi. Nah, ini saya contohkan ya, kepribadian ini bisa berubah dengan atau dalam waktu dekat. Contohnya gimana, Bu? Nah, situasi pandemi sekarang ini mengharuskan kita belajar ini lebih keras, mengharuskan kita mempunyai watak lebih keras. Nah, contohnya saja Bu Rati. Kondisi pandemi semacam ini, semua mahasiswa siswa dan mahasiswa ya, pelajar dan mahasiswa diharuskan belajar dari rumah. Saya kira kalau yang usia SMP, SMA, kemudian mahasiswa itu masih bisa mereka memahami dengan cara daring. Ya, diberikan video pembelajaran, diberikan materi, bisa dipahami. Tapi kalau anak usia SD, ya itu luar biasa, ini tanggung jawab kemudian beralih ke orang tua. Nah, gap-nya kemudian akan sangat terasa. Berarti sendiri, anak kelas 3 ya, kelas 3 itu kan ya masih seneng main banget ya dulu di awal itu. Kemudian mereka harus belajar dari rumah, taunya nonton TV. Nah, kemudian akhirnya orang tua yang memegang peran sebagai guru ini ya. Saya harus mengajari pelajaran matematika. Nah, ini ketika saya ajari itu ternyata masih dikomplain anak, mama itu nggak sama ngajarnya kayak bu guru. Nah, ini ya. Jadi loh, hasilnya kan sama Kak, tapi beda caranya. Nah, ini misalkan untuk penjumlahan ke bawah, kemudian perkalian ke bawah, karena sekarang kurikulumnya berbeda, sehingga sistemnya juga nggak seperti saya dulu waktu kecil. Nah, ini ya. Bahkan ini juga saya harus lebih keras ke anak-anak tadi. Oh, mereka yang tadinya bisa bangun pagi, berangkat ke sekolah jam 7 kurang, setengah 7 harus sudah berangkat. Sekarang mereka males-malesan. Bahkan sholat subuh pun kalau nggak dibangunin, nggak akan sholat. Nah, ini akhirnya saya yang agak lebih cerewet. Nah, ini ya, yang membentuk kepribadian saya akhirnya agak sedikit galak. Nah, ini kepada anak-anak. Ya. Mama, kok sekarang galak nggak kayak dulu? Nah, karena situasi. Ini, di samping tuntutan dari anak harus bisa, kemudian beban pekerjaan saya akhirnya lebih banyak karena harus nyinauni anak. Ya akhirnya ya sudah, ini yang membentuk kepribadian kita. Hanya dalam rentang waktu 1-6 bulan ini kemudian bisa berubah. Bahkan kalau kita lihat tayangan televisi, anak sampai dianiaya, bahkan nyuwun sewu, ada yang sampai kemudian di saking mungkin gemesnya atau gimana ya sampai dianiaya akhirnya meninggal. Nah, ini kan kondisinya seperti ini, akhirnya kepribadian kita menjadi lebih keras. Ya, semoga kondisi ini segera berakhir sehingga semua permasalahan antara orang tua dan anak bisa terkendali. Ya. Selanjutnya, faktor apa yang mempengaruhi kepribadian atau individu seseorang gitu? Kemudian ada 2, intrinsik dan intrinsik. Intrinsik ada sikap, bakat, kemampuan, minat, afektif, kebutuhan, dan motivasi. Ya. Kemudian kalau luar ya, ekstrinsik ada budayanya, kemarin kita belajar budaya, sosialisasi, dengan pengalaman, belajar, dan introspeksi. Nah, karakteristik kepribadian ya, yang menggambarkan perbedaan individu. Sikap manusia dapat dianggap sebagai kepribadian yang berbeda jika menyebabkan ia berperilaku berbeda kepada orang lain. Ya. Kemudian kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu terbentuk sejak kecil sehingga sulit untuk dirubah ketika karakteristik ini telah melekat kuat. Ya, konsisten. Nah, contohnya misalkan karena saya ini anak bontot ya, bungsu dari 3 bersaudara cowok gitu ya. Nah, artinya di sini saya dulu memang dimanja apapun ya, dari mulai berangkat sekolah, kemudian tugas, apalagi kalau tugas gambar saya paling nggak bisa. Sampai sekarang pun gitu ya, yang namanya prakarya itu males ya. Memang dari dulu karena sudah terlalu banyak dibantu kakak-kakak saya. Nah, kalau prakarya mesti dibuatkan, bikin patung tanah liat yang buatin kakak saya. Akhirnya sampai sekarang masih terbawa. Kalau anak ada prakarya ya saya angkat tangan. Biasanya ya ayahnya lagi-lagi mengerjakan untuk tugas prakarya. Ya, sudah pembagian tugas. Ya kalau misalkan untuk materi-materi teori, mama mau. Tapi kalau
misalkan prakarya atau menggambar itu ya sudah urusan ayahnya. Nah ini ya, jadi memang ini menunjukkan bahwa ini berlangsung lama karena memang dari kecil ya, dari kecil memang dibantu untuk tugas-tugas. Ini agak menyulitkan saya prakarya itu sampai sekarang pun saya tidak terlalu menyukai, mending suruh ngitung ya, mending suruh ngajari teori yang lain daripada membuat prakarya. Nah ini. Kemudian kepribadian dapat berubah ya. Kepribadian permanen dan konsisten sebenarnya bisa berubah tadi dengan adanya kondisi, ya. Misalkan suami saya lagi di luar kota, mau nggak mau ya akhirnya saya mengerjakan tugas prakarya, contohnya loh ya, nah itu. Nah ini ya, tapi memang agak susah ya, walaupun bisa harus dengan belajar dan lain sebagainya bisa sebenarnya. Nah, jadi kepribadian ciri-ciri kejiwaan yang menentukan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Nah, ini. Kemudian sifat-sifat dasar kepribadian ya mencerminkan perbedaan individu, dapat bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian pun dapat berubah. Nah, ada teori-teori kepribadian ya. Teori Freud misalkan, kebutuhan atau dorongan yang tidak didasari, terutama dorongan-dorongan biologis merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Nah, kebutuhan dari biologis apa Bu? Kita butuh makan ya, berarti kita harus bekerja, kita harus berusaha. Kemudian yang kedua, teori kepribadian Neo Freud. Ya, hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Ya, di sini dibentuk dari memang hubungan-hubungan antar keluarga, antar teman, ya hubungan sosial. Kemudian kalau teori sifat, pendekatan kuantitatif dan empiris tentang cara khas dan relatif bertahan lama yang dapat membedakan seorang individu dari individu yang lain. Nah, menurut teori Freud ada tiga korelasi atau hubungan antara ID, ego, dan superego. Apa itu ID? Ya, ID adalah gudang dari berbagai dorongan primitif seperti rasa haus, lapar yang diusahakan individu untuk dipenuhi. Ya, kalau kita haus lapar ya kita harus makan atau harus minum. Ya, misalkan kalian sudah dewasa, itu dipengaruhi oleh ID. Apa Bu, lihat, misalkan cowok lihat mahasiswa cantik gitu ya, mahasiswa cowok lihat mahasiswa cantik, pasti ada rasa ingin, saya ingin berkenalan. Bagaimana caranya supaya saya berkenalan? Nah, pura-pura, ya, pura-pura minta nomor teleponnya. Ini contohnya, minta ngantrin ke kosnya. Ini ya, karena ini berarti dorongan primitif dan impulsif. Ya, ini masuknya ke ID. Kedua, superego. Superego adalah pernyataan diri individu mengenai moral, kode etik yang berlaku pada masyarakat. Tujuannya adalah menjaga individu, memuaskan kebutuhan dengan cara-cara yang dapat diterima masyarakat. Nah, kalau sudah kenalan, nah ini berarti harus di sini juga kita harus punya etika. Ya, kalau ngapel jangan terlalu malam, jangan tiap hari. Nah, ini ya, kalau pacaran ya sewajarnya. Kemudian ego merupakan pengendalian individu secara sadar, fungsinya sebagai pemantau dalam diri yang berusaha menyeimbangkan tuntutan ID yang impulsif dan kendala sosial budaya superego. Nah, jadi di sini kita harus bisa mengendalikan diri. Artinya apa? Kalau pacaran, ya kita lihat pacaran ya sewajarnya aja. Artinya apa? Kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Jangan terus kemudian kalian Nah, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tadi teori Freud ya, ada ID, kemudian ada ego gitu ya. Nah, sebentar ya. Nah, ini ya ada ID, kemudian ada ego, maupun ada super ego. Nah, selanjutnya adalah pada teori Neo Freud ya, bahwa hubungan merupakan ya, dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian.
Nah, berarti di sini ya dari Sullivan menekankan bahwa manusia terus berusaha membangun hubungan yang berarti, bermanfaat dengan orang lain. Jadi mengurangi, terutama tertarik pada usaha individu untuk mengurangi tekanan seperti kegelisahan. Nah, kemudian menurut Adler, memandang manusia berusaha supaya dapat mencapai berbagai sasaran yang disebut gaya hidup. Nah, coba kita lihat ya. Kalau manusia, ketika dia punya nanti ketika kalian bekerja ya, kalian gajinya UMR misalkan 3 sampai 5 juta. Nah, kalian pasti hidupnya akan lebih berhemat ya dengan kondisi saat ini. Tapi kalau mempunyai pekerjaan, contohnya di bank nah, atau anggota DPR gitu ya, yang gajinya ini luar biasa tinggi. Coba kalau mereka membelanjakan uangnya, nah, ini berarti sudah masuk ke gaya hidup yang lebih tinggi. Nah, pasti nggak mau kalau misalkan beli baju tanpa merek, mesti beli bajunya merek ya. Kalau misalkan individu atau konsumen itu punya gaji sampai lebih dari 20 juta ya, disesuaikan biasanya ya pemasukan dengan pengeluaran. Itu yang disebut gaya hidup. Kemudian ya teori Neo Fred, nah ini mempengaruhi hubungan anak-anak dan orang tua dan keinginan individu untuk mengatasi perasaan gelisah. Ya. Individu yang patuh, mereka ingin mendekati orang lain, ingin disayang, dibutuhkan, dihargai. Nah, kita butuh orang lain. Individu yang agresif, mereka ingin menjauhi orang lain. Ya, kadang ada ya, orang yang ambisi, ya, sehingga mereka menjauhi temannya supaya dia mendapatkan tempat terbaik. Kemudian individu yang ingin lepas, mereka ingin lepas dari orang lain berhubungan dengan dia, ingin kebebasan. Ini biasanya untuk proses pencarian jati diri. Oke, ini ada iklan-iklannya ya. Dia agresif, kemudian detached dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada teori sifat. Teori sifat adalah pendekatan kuantitatif dan empiris tentang cara yang khas, bertahan lama, yang dapat membedakan individu dengan individu yang lain. Satu, keinovatifan konsumen. Seberapa besar kemauan seseorang untuk menerima pengalaman baru. Nah, ini biasanya kalau orang yang sudah loyal, ya, konsumen yang sudah loyal, dia ini biasanya ketika mendapatkan produk baru ini juga akan sedikit ada rasa mau nggak ya, nah saya beli ini nggak ya, nah itu ya. Kemudian ada konsumen yang materialism, tingkatan kecenderungan konsumen pada kepemilikan duniawi. Model ini dibeli biasanya kalau cewek itu ya ibu-ibu, oh hijab sudah punya warna abu-abu misalkan, berarti abu-abu. Saya ini mungkin abu-abu punya 5 lebih ya, hanya untuk abu-abu saja. Tapi kalau untuk cowok ya sudah ya, misalkan celana, ya, paling ya itu terus ya. Jadi suami saya kalau suruh beli celana jeans males ya, sama aja gitu ya. Nah, dia tidak terlalu konsumtif, tidak seperti para wanita. Nah, memang sifatnya seperti itu ya. Kemudian etnosentris konsumen. Kemungkinan konsumen menerima akan menolak berbagai produk buatan luar negeri. Nah, ini tergantung gaya hidup tadi. Kalau misalkan pas-pasan ya nggak mungkin mereka beli. Atau seperti berarti aja nggak mungkin saya beli buatan luar negeri. Pasti tetap cinta produk Indonesia. Nah, ini contohnya aja ya. Ya, itu teori sifat. Nah, jadi kesimpulan, ya, kepribadian memiliki keunikan atau kekhasan yang berbeda antara individu satu dengan yang lain. Individu memiliki style atau gaya untuk berpikir perilaku yang konsisten dalam menghadapi lingkungan yang berbeda-beda. Kepribadian memiliki fungsi adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jadi konsumen itu dia akan berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi kalau konsumen itu dia sudah loyal akan suatu produk, maka dia akan terus menggunakan produk itu. Kecuali kalau dia sudah mentok, ya, dia ingin beralih, dia sudah bosan, atau dia mengalami hal-hal yang mengecewakan, dia baru akan beralih ke produk yang lain. Nah, di sini makanya individu atau konsumen itu menyesuaikan atau fungsi adaptasi
beradaptasi, yaitu mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Ya, itu ya. Dulu saya tadi ya, saya dari SMP sampai kuliah itu, ya, dari SD sampai kuliah di Semarang. Kemudian ketika saya sudah bekerja, ya, di Semarang berarti saya tidak anak kos dong. Nah, ketika saya bekerja di Kudus, saya menjadi anak kos. Yang tadinya nggak pernah ngerasain makan itu ya teratur pagi, siang, malam. Tapi ketika kos ya akhirnya ya seperti anak kos biasanya ya, pagi saya lanjut ke siang, nanti baru makan malam lagi. Jadi sehari 2 kali. Nah, sampai pernah memang benar-benar sakit tipes ya, bukan hanya karena yang tadinya saya diperhatikan, sekarang saya nggak ada yang memperhatikan ya, artinya makan ya makan sendiri, cari makan dan lain sebagainya. Kadang malah kalau harus bekerja lupa makan. Nah, ini akhirnya yang itu menjadi berbeda ini ya, karakternya. Ada kepribadian dan temperamen. Kepribadian pola perilaku yang dimiliki subjek, faktor pembawaan lebih dinamis dan dapat diubah melalui fungsi insentif. Nah, kemudian temperamen sendiri, gejala karakteristik pola sifat emosi individu yang mudah sekali kena rangsang, kekuatan bereaksi, intensitas suatu hati, gejala ini berasal dari keturunan, mungkin ya lingkungan bisa juga ya. Temperamen diperoleh dari pembawaan yang merupakan disposisi sifatnya sangat erat. Ya, di sini erat hubungannya dengan faktor biologis dan fisiologis. Sifat-sifat kepribadian yang tidak banyak berubah karena insentif atau hal-hal lain yang lebih kompleks. Ya, kepribadian dan temperamen misalkan, kalau contohnya ya saya baca koran pagi ini ya, cukup membuat saya mengernyitkan dahi ya, kemudian ya agak miris juga ya. Di situ dengan tagline atau judulnya Pak Gubernur, Pak Ganjar ya mengunjungi dari demonstran ya. Karena di Semarang ada 1.000 demonstran yang kemudian ditangkap. Nah, ada salah satu siswa SMA, SMK gitu yang ditanyai oleh Pak Ganjar. Nah, kenapa kemarin ikut demo? Nah, ini ya. Jadi ternyata kebanyakan dari mereka ya ikut-ikutan aja tanpa mengerti mereka itu demo apa sebenarnya. Ya, ketika ditanya, kok ikut demo, kenapa? Emang kamu tahu isinya demo? Ya, begitu ya kata koran tadi pagi. Nah, jadi si siswa itu menjawab, saya itu bangun tidur, lihat TV kok rame Pak. Kok rame tentang undang-undang cipta kerja. Nah, tapi saya nggak tahu isinya, ya ikutan aja. Nah, bayangkan, nah itu kan, aduh ya, ini sebenarnya apa namanya salah sasaran juga ya yang akhirnya berdampak kepada individu tersebut. Nah, kasihan juga kan orang tua memikirkan nasib anak-anaknya. Nah, bolehlah kita menyampaikan aspirasi asal tidak berbuat anarkis atau yang lain yang membahayakan diri kalian sendiri. Nah, itu contohnya ya. Jadi di sini antara kepribadian dan temperamen ini harus disinkronkan. Jangan sampai kita memang udah pribadi yang punya keras, sifat keras, kemudian ditambah temperamen yang tinggi. Nah, ini jangan kemudian itu dibiarkan. Kalau bisa kita kelola dari sifat emosi yang tinggi ini. Ya. Bagaimana caranya ya? Kita bisa berdiskusi dengan temannya, bisa diskusi dengan guru atau dosennya. Nah, gimana ya Bu saya supaya yang nggak temperamen misalkan, ini kan bisa ya. Oke. Nah, pembentukan tadi ya kepribadian, kalau faktor internal, pembawaan orang tua, keturunan, dapat diubah melalui pelatihan-pelatihan tadi saya sampaikan, hubungan sosial. Nah, kemudian faktor eksternal, pengalaman, pengaruh kebudayaan, pemberian pada anak, perasaan berhasil atau gagal keluarga, pola pendidikan. Nah, di sini pola pendidikan anaknya. Kadang contohnya saja ya, jadi ketika kita mendidik anak itu nanti, ini saya lihat dari orang tua ya, ketika mendidik saya, orang tua saya ini memang agak sedikit keras karena sebelumnya mereka punya anak laki-laki ya. Nah, memang sedikit keras, sampai saya ya keras, walaupun tidak sekeras kepada kakak-kakak saya. Nah, tetapi ketika
sekarang sudah punya cucu, ini perlakuannya berbeda ya. Sama sekali orang tua yang sekarang sebagai nenek itu tidak akan kemudian memarahi cucunya. Biasanya lebih disayang. Nah, sudah berbeda ini untuk pola pendidikan dari nenek kepada cucunya. Beda dengan orang tua kepada anaknya dulu. Nah, ini mengalami pergeseran juga ini ya. Oke, itu ya yang membentuk kepribadian. Nah, kemudian apa tipe-tipe kepribadian? Ada ekstrovert. Ekstrovert itu sanguin ya kalau di kepribadian yang pernah saya baca ya, sifatnya lebih terbuka, tertarik, senang bergaul, ya, realistis, tingkah laku sesuai lingkungannya, nah, mudah untuk menyesuaikan lingkungannya, semua ditanggapi objektif. Jadi dia open minded, kemudian dia selalu thinking positif, positive thinking. Nah, ini ya. Oke, kemudian kalau introvert, nah introvert ini tertutup, ya, dia sifatnya lebih subjektif, ya, lebih karena tidak suka istilahnya bergaul, mudah bergaul, nah dia malu introvert, nah ini agak-agak kadang merasa dirinya yang paling benar, ya apa yang dia anggap ini benar sendiri. Nah, ini bahaya juga. Kemudian ambivert ya, tipe ini bersifat realistis, objektif, tetapi kadang-kadang subjektif. Tidak dapat digolongkan ekstrovert atau introvert. Nah, kadang dia bisa menyendiri, kadang juga dia mudah terbuka, gaul. Nah, kalau kalian ini lebih kemana? Ekstrovert, introvert, atau ambivert? Ambivert itu tengah-tengah ya, bisa menjadi introvert, bisa ekstrovert. Nah, Nah, itu saya kira mengenai materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi dari tipe-tipe konsumen itu dibentuk dari kepribadian dan gaya hidup. Ya, kita itu cenderung yang mana? Atau konsumen itu cenderung yang mana? Ya, kita bisa lihat misalkan ketika kita punya atau kita menjual suatu produk, bisa kita nilai sifat konsumennya itu. Nah, misalkan sifat konsumennya kadang kan ada ya orang membeli yang memang dia menanyakan barangnya, kualitas, harga, kemudian dia oke, saya beli ini, memutuskan keputusan pembelian, minat membeli, kemudian keputusan pembelian. Tapi ada juga orang yang konsumen, jadi dia menilai dulu sebelum menggunakan produknya, dia nilai produkmu itu kemasannya jelek kok gini-gini. Nah, fungsinya untuk apa? Dia menurunkan harga. Ya, untuk menurunkan harga. Ini modelnya jelek, nggak kayak produk ABC. Saya maunya belinya yang tadinya 20.000 misalnya, tak beli 10.000. Nah, dia menjelek-jelekan dulu, kemudian baru memutuskan untuk membeli supaya penjualnya menurunkan harga. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu ya. Karena kita sebagai produsen ini juga harus memahami sifat konsumen. Ya, tadi berdasarkan apa? Oh, dia introvert atau ambivert dari ID, super ego atau yang lain. Nah, oke, demikian penjelasan dari Bu Rate. Semoga bermanfaat untuk kalian ya mengenai materi kepribadian dan gaya hidup ya, di mata kuliah perilaku konsumen. Kita jumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya. Ya, saksikan selalu video pembelajaran saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.